Oke, selamat siang. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait dengan lesson learn. Ini merupakan salah satu mata kuliah dari Informasi Sistem Project Management. Dengan saya sendiri, Nurul Nubuwa, saya mahasiswa BINUS University. NIM saya adalah 27024628602. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari dosen kami, yaitu Ibu Kartika yang sudah diposting dalam forum LMS. Di sini ada pertanyaan, mengapa sih lesson learn itu penting? Nah, seperti yang kalian ketahui bahwa lesson learn atau pembelajaran dari pengalaman proyek itu merupakan salah satu elemen yang sangat penting dalam manajemen proyek. Jadi menurut saya ini bukan hanya sekedar dokumentasi, tapi kita juga akan melihat tentang apa sih yang terjadi di dalam proyek itu dan mengapa lesson learn itu penting? Yang pertama, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proyek. Nah, kalau kesalahan di proyek sebelumnya nggak dicatat atau mungkin nggak kita pelajari, bisa-bisa kita mengulangi hal yang sama terus-menerus. Kita mengalami kemandetan. Nah, dengan adanya lesson learn ini, kita bisa tahu apa yang harus dihindari di proyek selanjutnya. Dan yang kedua, untuk menghindari kesalahan yang sama. Dari lesson learned, kita juga bisa tahu strategi apa aja sih yang paling efektif untuk mengerjakan proyek selanjutnya. Jadi, nggak perlulah kita mencoba-coba lagi karena memang sudah ada pedoman kita dari pengalaman sebelumnya. Dan yang ketiga, meningkatkan kualitas hasil proyek. Nah, di sini kita bisa tahu apa strategi yang bisa membuat proyek itu berhasil. Kita, kalau misalkan proyek sebelumnya sudah berhasil, kita bisa pakai lagi cara tersebut supaya hasilnya makin bagus. Nah, dengan hal itu, kualitas proyek juga bisa meningkat seiring dengan adanya waktu. Yang keempat, membantu pengambilan keputusan yang baik. Lesson learn ini bisa menjadi bahan pertimbangan khususnya untuk project manager atau mungkin tim dalam mengambil keputusan. Jadi misalnya kalau misalkan ada strategi yang terbukti gagal di project sebelumnya, pasti kita nggak akan pakai lagi strategi tersebut. Yang kelima, membangun budaya pembelajaran dalam organisasi. Nah, kalau lesson learn ini diterapkan dengan baik, setiap proyek ini bakal menjadi kesempatan untuk belajar dan juga berkembang. Jadi, organisasi atau tim itu enggak hanya fokus pada hasil akhir, tapi juga fokus pada prosesnya. Nah, pertanyaan kedua, apakah pernah ada lesson learn yang hanya dijadikan dokumentasi tanpa manfaat nyata? Mengapa hal ini terjadi? Oke, sebenarnya menurut saya pribadi, saya pernah mengalami dalam kehidupan saya pribadi, mungkin tidak berkaitan dengan project management yang membuat proyek besar dalam suatu perusahaan ini merupakan hal kecil. Selagi saya SMA, saya itu bergabung pada komunitas OSIS, organisasi intrasekolah, di mana kita mempunyai project yang mungkin ya sangat banyak project sekolah. Nah, di sini saya mendapatkan lesson learn itu hanya dijadikan dokumentasi. Jadi mereka itu hanya menimbun atau mengarsipkan lesson learn yang ada dari project sebelumnya tanpa memakainya di project selanjutnya. Nah, oleh karena itu saya mendapatkan masalah yang sama, tetapi kita bingung bagaimana caranya untuk mengatasi hal tersebut karena kita tidak belajar dari lesson learn sebelumnya. Nah, oleh karena itu, mengapa hal ini terjadi? Yang pertama itu kurangnya implementasi dalam proyek berikutnya. Nah, jadi setelah proyek selesai, lesson learn ini hanya ditulis, lalu diarsipin. Jadi kita nggak ada usaha yang memang benar-benar mengaplikasikannya di proyek selanjutnya. Dan yang kedua itu nggak ada aksi lanjutan setelah dokumentasi dibuat. Ya, kadang lesson learn ini hanya dianggap sebagai tugas akhir proyek ya. Dan juga kita itu kadang-kadang nggak ada yang benar-benar ditugaskan untuk memastikan dan juga diterapkan di proyek selanjutnya. Nah, yang ketiga, minimnya kesadaran tim terhadap pentingnya lesson learn. Ya, mungkin banyak orang yang berpikir kalau lesson learn ini hanya sekedar laporan formalitas. Jadi mereka itu nggak terlalu peduli buat menerapkannya. Nah, yang keempat, sistem manajemen pengetahuan yang tidak efektif. Oke, kalau lesson learn ini cuma disimpan dalam dokumen atau diarsipin yang mungkin sulit sekali diakses atau kita tidak punya database yang khusus, khususnya untuk perusahaan-perusahaan besar ya, kita nggak punya database.
yang khusus untuk nyimpen itu semua, pasti itu bakal susah dipakai lagi, dicek lagi, dipelajari lagi di proyek berikutnya. Dan yang kelima, fokus lebih pada hasil akhir daripada proses pembelajaran. Beberapa organisasi ini lebih peduli sama hasil akhir proyek. Jadinya menurut saya lesson learn ini akhirnya cuma dijadikan dokumentasi tanpa adanya manfaat, manfaat yang nyata. Jadi kita susah-susah bikin lesson learn. Tapi kalau hanya di dokumentasi itu untuk apa? Gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana sih cara menghindari agar lesson learn tidak hanya menjadi dokumentasi tanpa manfaat. Nah, untuk menghindarinya itu yang pertama, kita harus mengintegrasikan lesson learn dalam perencanaan proyek. Jadi sebaiknya sebelum memulai proyek baru, tim ini wajib nge-review lesson learn dari proyek sebelumnya supaya mereka itu sama-sama bisa belajar gimana sih kita bisa mengatasi hal ini. Jadi hal itu bisa dijadikan bahan diskusi di rapat kick-off biar semua tim tahu apa yang harus diperbaiki. Dan yang kedua, membuat dokumentasi yang praktis dan mudah dipahami. Ya, janganlah bikin lesson learn yang panjang-panjang, yang ribet, yang nggak semua tim tentunya bisa memahami lesson learn tersebut. Nah, lebih baik kita bikin dalam bentuk poin-poin singkat, atau mungkin checklist, atau infografis, dan ini menurut saya lebih gampang untuk dibaca dan juga dipelajari oleh tim. Dan yang ketiga, melibatkan tim dalam proses evaluasi dan pembelajaran. Nah, jangan coba. Ini sebenarnya bukan hanya tugas manajer ya untuk mengevaluasi dan juga belajar. Ini merupakan salah satu tugas tim juga untuk mengevaluasi supaya mereka itu paham apa yang harus diperbaiki ke depan. Nah, yang keempat, menggunakan teknologi untuk manajemen pengetahuan. Kita sebenarnya untuk project-project itu bisa menggunakan platform seperti apa itu ya, Notion, Confluence, atau mungkin yang lebih generalis SharePoint untuk menyimpan dan membagikan lesson learn. Jadi semua orang itu bisa mengakses dengan mudah dan juga bisa dibuka kapan saja. Nah, yang kelima, menjadikan lesson learn sebagai budaya dalam organisasi. Kita tuh harus menjadikan budaya sharing pengalaman dari pembelajaran sebelumnya supaya tim ini bisa lebih tahu dan juga bisa lebih mempelajari apa sih yang terjadi di sebelumnya. Jadi ketika kita sharing, kita bisa mempelajari dan juga mengetahui strateginya, bagaimana caranya kita mengatasi hal tersebut. Dan yang keenam, menetapkan tanggung jawab untuk implementasi lesson learn. Jadi kita itu harus menunjuk orang yang bertanggung jawab untuk menerapkan lesson learn. Kalau misalkan nggak ada orang yang bertanggung jawab untuk implementasi ini, sama aja lesson learn itu hanya dokumentasi. Jadi harus ada orang atau tim yang memastikan bahwa lesson learn dari proyek sebelumnya ini benar-benar digunakan dan juga diimplementasi, bukan hanya disimpan. Oke, mungkin segitu saja presentasi dari saya. Terima kasih Bu Kartika atas pertanyaannya. Selamat siang.